Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Frendika Mahendra. Oke, hari ini baru selesai olahraga. Ini masih keringetan ya. Tadi ada pendinginan di dalam. Udah keluar gedung. Jadi hari ini cukup melelahkan ya, karena penuh banget jadwalnya hari ini sebenarnya. Jadi hari ini tadi bangun jam 3.30 karena subuh di Banyuwangi itu jam 4 lewat gitu tuh udah subuh gitu. Mungkin selisih setengah jam dari Lampung gitu. Jadi memang ada perbedaan waktu sih sama Lampung sebenarnya gitu. Terus subuh-subuh harus ke rumah sakit juga, ke beberapa rumah sakit. Terus ada briefing pagi, ada business review, cukup padat ya. Terus visit gitu. Terus ini pulang tadi udah mau menjelang malam ya, udah jam 6 lewat pulangnya, nyampe kosan gitu. Terus akhirnya ini nyempetin olahraga karena wajib olahraga. Mungkin istirahatnya nanti di hari Minggu mungkin ya gitu. Jadi full banget kegiatan hari ini, cukup melelahkan tadi. Tapi udah minum vitamin juga sih, untuk memenuhi vitamin harian, kebutuhan harian. Oke, jadi kemarin ini banyak banget yang komentar, ini statusnya banyak banget yang komentar tentang loh, aktivitasnya kok marketing banget gitu. Sebenarnya head of area itu dibilang harus balance sih. Memang benar kata atasanku gitu, memang harus balance antara marketing dan salesnya gitu. Jadi head of area itu harus punya jiwa marketing, harus punya jiwa sales gitu. Kalau kita bicara tentang selling in, itu pasti dipengaruhi selling out. Nah, selling out itu banyak banget faktor pengaruhnya. Salah satunya itu adalah brand awareness. Terus ada juga, makanya kita kalau kita ngelihat isu-isu di lapangan kan, kita pasti secara general dulu, baru kita bedah satu-satu. Nah, diakui atau tidak diakui, marketing itu penting di dunia sales gitu. Karena ketika kita meningkatkan brand awareness yang ada gitu, kita butuh ilmu marketing sebenarnya gitu. Dan banyak banget orang yang bilang Frendika ini dominan marketingnya gitu. Secara salesnya itu nggak balance sama marketingnya, but it's okay gitu. Namanya juga belajar ya. Jadi aku juga belajar untuk membalancekan antara marketing dan sales gitu. Maksudnya gimana sih harus balance gitu? Kenapa dua-duanya penting gitu kan? Karena sebenarnya sales membutuhkan marketing, marketing pun membutuhkan sales gitu. Bayangkan teman-teman ketika melakukan aktivitas yang tujuannya, goalsnya itu untuk meningkatkan brand awareness, tapi parameter keberhasilannya apa gitu. Pasti nanti lihat juga, ngintip juga di value atau di salesnya gitu kan. Itu jadi patokannya, karena kan itu goalsnya sama, untuk meningkatkan sales yang ada sebenarnya kayak gitu. Nah, dan sales juga tuh membutuhkan marketing gitu. Itu membutuhkan marketing karena benefit of product juga. Terus banyak hal yang bisa dikemas sedemikian rupa di dunia marketing sebenarnya. Jadi antara marketing dan sales itu harus saling melengkapi. Nggak ada yang lo marketing doang gitu, sales ya sales doang, nggak kayak gitu. Jadi benar-benar saling melengkapi gitu. Pokoknya urutannya complicated banget dah. Itu memiliki domino efek juga. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Terus juga mungkin teman-teman jangan berpikir dunia aku harus condong ke marketing apa harus condong ke sales, karena kan dua-duanya itu saling membutuhkan ya. Jadi harus balance gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau lihat status yang kayak status Instagram atau WhatsApp yang kok aktivitasnya marketing banget ya. Nah, itu karena sebenarnya kalau di aku sendiri kan ada isunya, ada di baby brand ya. Baby brand itu kan kita harus meningkatkan brand awareness yang ada dengan berbagai aktivitas yang ada di strategic location pastinya gitu. Makanya kemarin ada yang aktivitas di factory, ada aktivitas di school, ada aktivitas di hospital, Hosmed itu hospital medical gitu. Jadi memang benar-benar banyak aktivitas yang kita tuh masuk satu-satu gitu.
harus telaten lah, kalau bahasa Jawa itu harus telaten banget gitu, harus bener-bener ditekuni gitu. Jadi memang tadi pagi juga sempet crowded sih, sebenarnya persiapan udah dari kemarin-kemarin, cuma kan namanya menjelang I have to present materi juga gitu kan, jadi aku harus preparing lah gitu pagi gitu, maksudnya harus preparing, benar-benar preparing gitu kan, karena kita kan ini yang kita kunjungi itu pasien, terus ada perawat juga gitu kan, jadi kita harus menghormati mereka dengan cara kita benar-benar full preparingnya harus matang banget gitulah gitu. Jadi benar-benar apa ya, totalitas gitu. Terus kalau banyak komentar-komentar miring ya gitu ya, ya udah lupain aja gitu. Yang intinya kita tuh pingin belajar membalancekan antara marketing sama sales gitu. Jangan kalau kalian nanti, Kak friend saya kerja di perusahaan A, terus saya dibilang sales kok marketing banget gitu, atau marketing kok sales banget gitu, nggak apa-apa gitu. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka komentar sepuasnya mereka, tapi kamu harus tetap improve, kamu harus tetap apa ya, lakukan yang terbaik gitu. Karena nggak cuma kamu kok, aku juga ya sering dikongekin, cuma ya biarin lah, namanya teman-teman dikongekin, BCE amat nih kayak gitu, marketing amat nih gitu. Jadi sering dikongekin, diaminin aja gitu. Aku aja sering kok di chat PC gitu ya sama orang-orang ya, hor BCE, hor marketing gitu. Itu cuma kongekan mereka aja gitu, apa ya namanya ya, iseng, jahil-jahilnya mereka aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin gitu, do the best aja gitu aja. Terus ini benar-benar apa ya, kalau kita pikir-pikir, ini habis ini ya, memang kita mengatur waktu itu harus memang benar-benar pinter banget, karena kita nemuin PIC yang kadang mereka itu nggak bisa ditemuin di waktu jam kerja. Contohnya kita pagi sampai sore jam kerja, cuma ada beberapa ya PIC yang ditemuinya hanya bisa malam, owner bisnis, owner cafe, owner apa gitu. Jadi itu, atau bidan gitu, karena kalau pagi sampai sore kan mereka kerja gitu kan di pemerintahan, maksudnya di rumah sakit. Terus nanti dia buka praktek sendiri jam 4 udah buka praktek sendiri ya, sampai Isya gitu. Baru nanti itu kan rame-ramenya tuh dia pasti kosong nanti habis Isya gitu, dan kita harus nemuin habis Isya. Nah, manajemen waktu yang bagi waktunya itu yang agak crowded gitu ya. Terus Minggu itu kan aku ngajar LLC, jadi ya benar-benar harus ngeluangin waktu di hari Minggu. Di Minggu itu ada OGTC juga gitu, jadi kayak benar-benar harus balance, manajemen waktunya harus secanggih-canggihnya gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini bukan nakut-nakutin kalian untuk masuk dunia sales dan marketing, tapi semuanya tuh mengasihkan sebenarnya. Karena pasti bikin sakit kalau nggak olahraga ya, makanya aku setiap hari olahraga. 30 menit cukup lah, 1 jam cukup lah, yang penting keringatnya keluar gitu kan. Terus apalagi ya yang mau dibahas ya, itu udah, tadi tuh aku udah nyiapin nih mau ngomongin apa-apa, ini udah agak lupa lagi karena udah ngantuk sebenarnya, karena ini udah sekitar hampir jam 9 lewat. Udah makan sih untungnya tadi, cuma mau beli buah aja nih, mungkin jeruk apa gitu. Oke, mungkin itu aja ya kita bahas dunia sales marketing gitu. Jadi menurutku dua-duanya sangat penting dan kita harus balance gitu. Memang kalau aku baca diriku sendiri memang banyakkan marketing lah gitu kan. Dan orang tuh punya dunia masing-masing dan kita harus open mind gitu ya. Contohnya nih, kita berbicara dengan orang yang bukan dunia sales marketing gitu. Mungkin dia adalah dunianya adalah science, yang seorang peneliti gitu. Kita harus open mind. Ada ya, aku beberapa di sini tuh kenal sama beberapa orang, klien-klien mungkin ketemu yang nggak sengaja gitu. Itu benar-benar dia di dunia game, dan tahu penghasilannya berapa? 13 juta per hari. Bayangkan dunia game. Kalau kita nggak open mind terhadap dunia seperti itu, kita nggak bakal tahu gitu. Kita tertutup bagaikan katak dalam tempurung gitu. Makanya jangan sombong amat tuh yang ahli apa gitu, ahli science, ahli marketing, ahli sales gitu. Jangan sombong amat, karena di dunia ini banyak banget dunia kecil gitu. Maksudnya dalam arti ada ahli IT, ada ahli gamers, ada seorang yang benar-benar ahli di bidangnya gitu.
Dan kita harus open mind. Kalau kemarin aku belajar juga sih sama anak ini masih umur berapa ya, 25. Umur 25, bayangkan pendapatannya udah 2 digit per hari, bayangkan. Bukan per bulan, per hari gitu. Itu luar biasa sih menurutku. Itu dunia itu macam-macam ya. Ada dunia, maksudnya orang tuh punya keahliannya masing-masing. Jadi nggak usah ngejudge orang lain deh gitu. Komentar silahkan komentar gitu. Tapi itu hak kalian sih kalau mau komentar macam-macam segala macam gitu. Cuma yang aku pesenin ke teman-teman, mungkin kerabat terdekat, keluarga, sahabat, mungkin anak-anak LLC juga, bahwa orang tuh punya bidangnya masing-masing. Walaupun saya juga science nih ya, saya science sih sebenarnya. Cuma kan dunia kerjanya sales marketing gitu. Jadi kayak ya udah jalani aja gitu. Kita masuk dunia baru, kita belajar hal baru gitu. Kalau masalah diremehkan, direndahkan, dianggap sepele, ya nggak apa, buktikan aja gitu. Pokoknya kita pantengin gitu. Pantengin gitu kan. Lu orang tuh ya, lu orang tuh yang rendahin gua ya gitu. Jadi ya kayak kita balas dendamnya tuh yang positif gitu. Buktiin ke mereka kalau kita tuh bisa gitu. Tapi kalau teman-teman udah ada di zona tidak nyaman, silakan kalau mau pergi dan improve dirimu gitu. Karena ada temanku yang beberapa di perusahaan besar, dia merasa tidak nyaman, lingkungannya toksik, terus juga dia ngerasa nggak stres gitulah ya. Aku tuh ya walaupun berangkat subuh pulang malam aku happy gitu, tapi kalau saya berangkat pagi pulang sore udah stres, cari tempat yang lain. Dia akhirnya keluar negeri ke Eropa, gajinya lebih gede ya, akhirnya dia bahagia gitu. Jadi kalian harus mengambil action yang benar-benar yang tahu diri kalian kan cuma kalian gitu. Jadi ambil action yang buat diri kalian nyaman, bisa berkembang. Kalau nggak bisa berkembang, tinggalin. Kalau kalian ngerasa direndahkan, nggak dianggap, nggak diapresiasi, nggak di ini, udah tinggalin aja gitu. Bagaikan kamu udah biayain cewek 1,5 miliar apa 1,5 triliun gitu, ceweknya selingkuh, tinggalin aja. Jangan dikejar mati-matian, apalagi sampai mengakhiri hidup tuh kasihan banget sih sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada seorang atau suatu lembaga atau suatu company atau suatu apapun itu yang tidak menghargaimu secara konsisten, ya udah say goodbye aja, bye gitu aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bakal sering-sering nge-vlog lagi karena ada banyak tema yang mau aku bahas. Nanti aku invite deh teman-teman dari luar juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.